Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal salah ngebandingin soal printer, ya. Ini yang masih terjadi dan sering terjadi dan sampai saat ini juga masih sering terjadi. Yaitu kita pada saat di awal kita mau cari printer, kita bandingin antara printer tipe A dengan tipe B, tapi ternyata yang kita bandingin itu salah. Atau juga kita dapat informasi dari teman-teman, ya, yang mereka bilang printer A, merek A ini tintanya boros, printer merek B ini tintanya irit. Padahal tipe printernya tidak disebutkan. Jadi kita harus bandingkan tuh printer yang setara, ya spesifikasinya, fiturnya yang setara, baru kita bisa bandingin. Jadi bukan asal sebut mereknya aja, tapi nggak disebutin tipenya apa. Oke, kita lanjut. Sorry, yang di sini. Nah, kalau teman-teman mungkin dari awal kita harus tentukan dulu kita mau beli printer inkjet atau inktank, ya. Jadi kalau bingung printer inkjet itu apa, inktank itu apa, nanti saya kasih videonya, ada penjelasannya supaya teman-teman baca dulu dan juga nonton dulu videonya. Penjelasannya tuh di sini dulu. Ini awalnya nih, cikal bakalnya supaya teman-teman nggak salah pilih printernya tuh yang mana. Jadi nanti di sini dijelasin ya. Inkjet itu seperti apa plus minusnya, inktank itu seperti apa plus minusnya. Kalau udah teman-teman baca atau nonton videonya, ini udah pasti 90% saya jamin udah ngerti. Udah punya gambaran yang luas, udah tahu kira-kira mau pilih yang mana. Ya, jadi nggak nanti disalahin lagi, salah pilih printernya, terus di belakang baru komplain, bilang kalau printernya ini boros, atau misalnya printernya ini nggak bisa ngeprint banyak, dan lain-lain. Karena memang nggak ngerti atau belum dapat informasi yang lebih jelas. Oke? Nah, selanjutnya seperti ini. Kalau teman-teman udah jelas, ya tipenya maunya yang mana nih? Kita misalnya ngomongnya kita mau belinya, saya belinya yang inktank aja dah karena inkjet aja deh karena ini sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, baru kita compare, kita setarakan atau kita bandingkan yang sama-sama inkjet. Oke? Nah, kalau misalnya inktank, kita juga bandingkan yang sama-sama inktank ya, sama-sama inktank baru dibandingkan dengan fitur yang setara, baru kita cek harganya berapa ya. Jadi jangan salah nih. Seringkali ya kayak contoh nih saya bilang di sini, kita mau beli motor, bandingin 125 cc sama 250 cc. Ya, memang tampilan luarnya tuh mirip, yang 125 cc bodinya juga gede. Dibikin gede, desainnya besar, jadi seolah-olah seperti motor 250 cc. Tapi tetap aja yang namanya 125 cc dibandingin 250 cc itu tidak akan pernah sama. Ya, dari harga aja udah kelihatan beda. Tenaganya juga beda ya. Jadi jangan dianggap beli motor 125 dimodif-modif bisa sama larinya kayak 250 cc, ya nggak akan salah, nggak akan sama. Dan nanti ternyata setelah dibeli yang 125 baru komplain di belakangnya, kok ternyata nggak bisa ya, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya karena memang nggak akan pernah sama. Dan akhirnya komplain di belakang dan menyesal. Nah ini juga sama dengan kita mau beli printer. Tentukan dulu mau beli inkjet atau inktank ya. Jadi supaya teman-teman udah bisa jelas baru kita lanjut. Oke. Setelah ini kita lanjut lagi sebagai berikut. Sering kali nih dan yang masih terjadi sampai saat ini buat teman-teman yang masih baru ya, masih baru cari informasi printer atau mungkin juga informasinya masih belum begitu jelas, yang dibandingkan yang sering terjadi dibandingkan adalah printer inkjet dengan printer inktank ya. Jadi printer inkjet dibandingkan dengan inktank. Ya, contoh kasus nih. Kita tanya ke toko atau kita cari-cari informasi, ya kita googling lah atau YouTube. Biasanya di review-review itu suka dikasih perbandingan beberapa jenis printer terbaik tahun 2021, 2020 atau 5 jenis printer yang paling murah atau seperti apapun lah perbandingannya. Nah, tapi di video-video itu mungkin teman-teman harus perhatikan. Tapi kalau memang kita nggak ngerti ya kita juga nggak tahu yang dibandingkan tuh apa. Nah, yang sering dibandingkan adalah misalnya HP ya. Ini saya contoh ini HP DeskJet 2135. Sekarang HP 2336. Ini HP. Terus Canon MP287. Terus udah gitu ada lagi Epson L1110 ya. Nanti dibandingkan nih, dikasih reviewnya, printer HP seperti ini, Canon seperti ini, Epson seperti ini, tapi disebutnya 5 printer terbaik. Ya otomatis itu tidak setara ya. Karena beda apa? Yang satu HP ini inkjet,
Canon juga inkjet, tapi Epson-nya ini inktank. Ya, jadi kalau teman-teman nanti pasti dibandingin, pasti pilihnya yang mana? Yang paling murah, karena dianggapnya udah yang terbaik. Dipilih yang paling murah, tapi ternyata tintanya boros. Ya nggak bisa ngeprint banyak. Akhirnya apa? Komplain. Ternyata saya menyesal beli printer itu nggak bisa ngeprint banyak. Disalahin siapa? Printernya yang salah, merek printernya. Padahal sebenarnya bukan printernya yang salah, tipenya yang salah. Oke? Nah, saya kasih tahu ya. Ini inktank, ini bukan infus ya. Ini inktank, artinya printer yang dimodifikasi secara pabrik, itu yang sudah dibuat secara pabrik menggunakan tangki tinta. Jadi yang original, bukan yang infus. Ya, jadi jangan salah. Nanti saya jelasin di belakang perbedaannya apa. Nah, satu, kalau kita udah salah perbandingannya, itu udah pasti ya. Bukan kualitas, biasanya itu yang pengaruh adalah di boros tintanya, terus juga udah gitu mahal kos cetaknya. Nah, kita bandingkan satu dari segi harga aja kita udah tahu antara inkjet dengan inktank itu harganya aja udah beda. Spesifikasinya juga beda. Ya, fitur sama, tapi spesifikasi sistem inktanknya berbeda. Ya, printer inkjet itu pakai cartridge dibandingkan dengan inktank yang menggunakan cartridge tapi menggunakan sistem tangki tinta. Ya, jadi beda. Wadah kapasitas tintanya itu berbeda. Yang satu pasti jauh lebih banyak daripada yang inkjet. Oke? Nah, nanti nih, misalnya kalau misalnya kita sudah salah beli, ya, kita tanya ke teman-teman, saya salah beli printer nih, kira-kira punya rekomendasi nggak printer apa yang lebih irit? Misalnya teman-teman salah beli merek HP atau Canon, terus nanti pasti dibilangnya apa? Lebih murah dan irit kalau pakai Epson. Nah, ini aja udah ketahuan nih. Kalau printer yang dibelinya itu berarti printer inkjet, terus direkomendasi suruh ganti pakai Epson. Ini udah ketahuan. Kenapa? Ya udah pasti salah. Karena apa? Harga aja lebih mahal Epson, dari spesifikasinya udah berbeda di awal. Jadi memang udah ketahuan kalau teman-teman itu salah beli. Ya. Terus yang kedua, Canon atau HP mahal, boros, ganti cartridge melulu. Nah, ini juga udah salah. Ini adalah printer inkjet, bukan printer inktank. Ini aja juga udah salah lagi di depan. Ya, terus ketiga, harga printer murah, tinta mahal. Nah, ini juga salah. Kalau printer inkjet itu memang ditujukan untuk pengguna yang jarang mencetak. Jadi secara harga mesin atau printernya dia memang lebih murah terjangkau, tapi cartridge tintanya memang lebih mahal kalau memang dipakai untuk cetak banyak. Yang sering kali terjadi adalah teman-teman cari printer harganya murah, tapi mau nyetaknya banyak dan irit. Ya, itu yang salah. Karena apa? Ya kita balik lagi, ada dua macam printer dengan sistem inkjet dan juga inktank. Jadi makanya nanti baca ya, nonton videonya atau lihat lagi penjelasannya seperti apa. Oke, nah sekarang saya lanjut lagi. Ini ya, jadi komen-komen ini semuanya salah. Karena memang dari awalnya kita udah salah. Nah, jadi kalau kita nih mau bandingin printer ya, ini yang saya sebutin tadi, printer inktank. Itu semua merek semua sudah punya printer inktank. HP inktank, Canon G series inktank, Epson L series, dan Brother T series. Kita kalau mau bandingin sama-sama inktank, kita bandingin 4 merek ini dengan sistem yang sama. HP inktank, Canon, Epson, dan juga Brother. Ya, kalau mau beli printer inkjet, ya cuma ada dua, HP DeskJet dan juga Canon Pixma. Oke, ini ada dua. Inkjet cuma ada di di HP dan Canon, tapi kalau inktank semua merek itu punya. Ya, supaya jelas perbandingannya, jadi nggak salah. Nah, yang sering terjadi adalah yang tadi. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini DeskJet. Ini juga DeskJet dibandingkan dengan inktank. Ini udah salah. Dari harga salah, lebih murah, dari spesifikasi sistem tangkinya juga akan beda. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya. Kalau teman-teman cari printer infus, ini bukan inktank ya, yang sering kali yang masih terjadi seperti ini. Ini saya buka di tanggal 3 September 2021. Kalau teman-teman cari printer infus atau misalnya mereka bilang printer inktank, tapi sebutannya sebenarnya infus. Infus ini adalah printer yang dimodif. Ini yang tidak direkomendasikan dan ujung-ujungnya bakalan tadi. Nanti salah-salahannya adalah printernya jelek, printernya nggak bisa nyetak banyak, cartridge-nya boros, bla 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 dan lain-lain karena memang udah salah dari awal. Ya, jadi yang kayak gini infus ini bukan original. Jadi kalau teman-teman beli yang seperti ini ya akan terjadi ya tadi. Bakalan nih, pasti nanti komplainnya seperti ini. Yang akan terjadi adalah ini pasti, nanti cartridge-nya boros,
ganti cartridge dulu, ya. Terus udah gitu nggak worth it. Ya pasti, kenapa? Karena ini satu, printer inkjet, ini printer inkjet yang dimodifikasi infus. Udah otomatis cartridge tintanya nggak sesuai, nggak kuat, dipakai cetak banyak, dia akan jebol. Jadi kita akan rugi untuk gonta-ganti cartridge terus. Terus belum lagi nanti masuk angin lah, kena problem tinta warnanya nggak sesuai lah, hasil cetaknya nggak terang lah atau apapun. Nah ini yang salah, ya ini yang salah. Nih teman-teman lihat ya, masih banyak yang jualan atau yang nawarin printer infus. Nah makanya supaya dengan video ini dijelasin supaya teman-teman jangan salah beli. Jangan bandingkan printer ini, ya contohnya kita lihat ya, ini IP2770 ya. Ini adalah printer Canon inkjet yang dimodifikasi infus dengan harga 900.000. Ini dibandingkan dengan apa? Epson L1110. Kita lihat nanti di sini ya. Epson L1110. Nah, teman-teman lihat di sini kalau ada di sini Epson L1110 atau Canon G2020. Kita lihat Epson L1110. Sebentar saya cari di sini. Epson L1110. Nah, dibandingkan dengan ini, ya, ini harganya di 1,9. Oke, kalau yang ini, infus, harganya ada yang 700.000, ada yang di, tadi berapa? 625, nih contohnya, 625. Ya, atau 920, tergantung deh, kira-kira. Ini aja harganya udah 2 kali lipat dibandingkan dengan Epson. Ya, jadi nanti gara-gara beli printer ini karena, oh ini sama nih, ini juga modelnya udah infus, ini pasti tintanya irit, dibeli yang kayak gini. Harganya aja udah beda dan ketahuan ini ternyata bukan ink tank. Ini udah salah, nanti pasti problem. Jadi kalau teman-teman mau bandingin, ya teman-teman harus bandingin sesama printer ink tank. Contohnya tadi, misalnya Epson-nya L1110, itu kompetisinya dengan dengan Canon G1020. Ini baru yang sama-sama namanya printer ink tank. Ya, printer ink tank yang harganya kalau yang di Canon itu 1,6 ya, dibandingkan dengan Epson 1,9. Nah, ini baru setara. Ini baru sama-sama pabrikan, orisinil. Ini pabrik, si Canon juga pabrik. Jadi ini masing-masing punya garansi. Mereka diberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, kalau udah sama-sama ink tank, itu baru setara. Baru nanti teman-teman pakai, baru teman-teman pasti berasa kalau ternyata memang irit dan awet. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga juga teman-teman tahu, jadi supaya nggak salah lagi beli printer dari awal. Jadi teman-teman harus tentukan dulu, ya pilihannya itu mau inkjet atau ink tank. Kalau sudah ketahuan tipenya, sistemnya mau yang mana, baru nanti kita lanjut dengan tipenya apa, harganya berapa. Nah itu baru kita compare yang setara. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.